Orang seringkali menganggap dan memandang kesalehan adalah murni dan lebih banyak dari usaha aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Orang seringkali menggelari orang itu saleh karena sering ke rumah ibadah. Orang itu saleh karena dia melayani atau dia dekat dengan orang-orang beragama. Atau dia saleh karena digambarkan sebagai orang yang sabar, yang baik, yang bisa menguasai dirinya. Semata seolah saleh itu diidentikan dengan upaya manusia. Padahal bukannya salah. Saleh yang sedemikian adalah saleh yang hanya sebelah pihak. Dalam arti apa? Bahwa saleh yang sejati sebenarnya adalah dari dua pihak. Pasti yang pertama dari Tuhan, yang membuat seseorang menjadi saleh, menyembah dan hidup beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, saleh sejati itu juga berangkat dari respon kita kepada Tuhan. Sehingga bila saleh sejati itu terjadi, maka hubungan interaktif antara Tuhan yang menyelamatkan, yang menolong dan memberi kekuatan itu diresponi dengan baik dan bijak oleh orang yang menerima kekuatan dan keselamatan itu. Disinilah lalu kesalehan itu bertumbuh dengan upaya seseorang bersyukur atau melakukan aktivitas-aktivitas keagamaannya kepada Tuhan sebagai respons dari apa yang sudah Tuhan berikan. Saleh sejati adalah upaya dua pihak, dari Tuhan dan dari kita. Tetapi yang dari kita juga bukan semata kita mensyukuri perolehan akan hidup baru oleh anugerah Tuhan. Yang dari kita juga berkaitan dengan satu sikap yang baik, yaitu berani menolak untuk menoleh ke hidup lama dan masa lalu kita. Karenanya mari kita renungkan bersama bagaimana caranya supaya kita bisa punya sikap tolak toleh. Bukan tolak toleh, tetapi menolak untuk menoleh ke belakang. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua ayat. Yang pertama dari ucapan Yesus kepada para pengikutnya, Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lalu dilanjutkan dengan Filipi pasal 3 ayat 13 dari tulisan Rasul Paulus dalam sikapnya juga ketika dia menjadi pribadi yang saleh. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dua ayat yang dibacakan tadi terdengar senada, yaitu pengingatan untuk seseorang tidak menoleh ke belakang atau menolak untuk menoleh ke belakang. Kalau bahasa yang Tuhan Yesus ucapkan adalah orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, ini sebuah pengingatan untuk seseorang itu bisa menunjukkan pandangannya ke depan. Kenapa ini menjadi penting oleh Yesus disampaikan kepada para pengikutnya? Banyak orang yang justru mengikut Tuhan waktu itu sambil menoleh ke belakang. Berarti tidak sepenuh hati. Berjalan sambil mengingat-ingat masa lalu, atau mungkin kesengsem untuk mendapatkan masa depan. Tetapi Yesus mengatakan kalau dia mau membajak tapi menoleh ke belakang, justru dia tidak bisa membajak. Dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus ingin mengingatkan bahwa menoleh ke belakang itu adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah kemunduran, tapi sekaligus juga menandakan bahwa dia adalah orang yang salehnya hanya sepihak. Dia hanya mengingat dan mengenang-enang masa lalu, tentang kehidupan masa lalunya, mungkin juga keagamaannya, dan menjadi bangga dengan apa yang dia anut. Tetapi orang yang menolak untuk menoleh ke belakang, dia melihat kepada Tuhan yang jelas ada di atasnya, maha tinggi, maha mulia, sekaligus berpengharapan untuk berjalan menuju ke depan, ke masa yang akan datang yang penuh pengharapan dan
kecemerlangan, kesempurnaan bersama dengan Tuhan di hari esok nanti, di ujung masa hidup kita nanti, yaitu berjumpa langsung dengan Tuhan. Dan ini juga yang senada Paulus juga mengatakan bahwa dia tidak menganggap dirinya sudah menangkap, tetapi dia menyadari bahwa Paulus sudah ditangkap oleh Tuhan. Dan karena Tuhan menangkap dia, Tuhan memberikan kepadanya hidup baru oleh anugerah Tuhan, dan Paulus memperolehnya, maka dia punya sikap menolak untuk menoleh ke masa lalu. Untuk kita jadi saleh, kita bukan saja beroleh hidup baru, tetapi menolak hidup lama kita yang ada di belakang. Tanggalkan itu dan berjalan maju bersama dengan Tuhan yang selalu ada di sisi dan menemani. Sikap Paulus yang mau melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, justru ini merupakan sikap kesalehan sejati yang lengkap. Dia sudah beroleh anugerah Tuhan, tapi dia tolak menoleh ke masa lalu kemudian dia menatap ke masa yang akan datang yang penuh dengan pengharapan. Apa yang diajarkan lewat sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kita agar kita berani menolak untuk menoleh ke belakang, tapi menerima diri kita yang hari ini oleh anugerah Tuhan dikuatkan, dimampukan menjalani hari-hari kita sampai ke hari yang akan datang. Dan sabda Tuhan ini juga mengingatkan bahwa saleh sejati bukan saja beroleh hidup baru oleh anugerah Tuhan, tapi berani menolak untuk menoleh ke masa lalu di belakang yang mungkin tampaknya penuh dengan kegembiraan, tetapi kita tidak bisa kembali lagi, yang tampaknya penuh dengan kejayaan atau jasa hidup kita yang tampaknya begitu luar biasa, tetapi kita harus berani menoleh ke masa lalu yang di belakang, karena itu tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Kecuali apa? Kecuali menghalangi kita untuk menatap ke masa yang akan datang, karena terlalu kesengsem sama masa lalu. Sampai saleh kita tidak bertumbuh. Salehnya hanya sepihak, yaitu hanya beroleh Tuhan, tapi tidak punya sikap untuk menanggalkan yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan juga ketika kita tolak menoleh ke masa lalu yang di belakang, kita sebenarnya sedang dibawa supaya dapat menatap ke masa mendatang di depan yang penuh pengharapan. Inilah hidup orang percaya. Saat dia tolak untuk menoleh ke belakang, Tuhan akan terima dia untuk menatap ke depan yang penuh pengharapan. Mari berani tolak untuk menoleh ke belakang, tetaplah terus ikut Tuhan yang selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Terimalah apa yang Tuhan berikan, perolehlah anugerah Tuhan, agar hidup kita tolak menoleh masa lalu, agar menjadi pribadi yang makin saleh sejati di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Selamat menjadi pribadi yang terus dibaharui oleh Tuhan. Ayo berjalan ke depan bersama dengan Dia, Sang Pemberi harapan pasti. Amin.